Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Anugrah Sanjaya. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Dampak Pengakuan Pendapatan kontra PSAK 72 terhadap Kinerja Keuangan. Di mana makalah ini akan terdiri dari yang pertama latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama di sini saya akan membahas dari latar belakang masalahnya. Telah banyak standar akuntansi atau SAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Peraturan akan keluar lewat Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Hal ini dilakukan dari tahun 1974. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan 3 pernyataan standar akuntansi keuangan yang baru. Di antaranya ada PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang mengacu pada IFRS 9, ada juga PSAK 72 tentang pendapatan kontrak keuangan yang mengacu pada IFRS 15, dan PSAK 73 yang mengatur tentang sewa adopsi dari IFRS 16. Di Indonesia, IFRS baru mengadopsi IFRS sejak tahun 2012. Jadi, Indonesia mengikuti pergerakan standar berlaku internasional. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapat bisa relevan dan bisa dibaca oleh stakeholder dari luar maupun dari dalam Indonesia. Makalah saya ini akan berfokus pada PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan konsumen. Mengacu pada IFRS 15, standar ini efektif digunakan di Indonesia pada 1 Januari 2020. Jadi, emiten telah menerapkan standar ini mungkin lebih kurang selama 1 tahun. Sebelum PSAK yang baru dikeluarkan akan diterbitkan oleh IAI berupa ekspor draft atau ED agar dapat tanggapan dari regulator, asosiasi pelaku industri, kantor akuntan publik, dan masyarakat. PSAK 72 ini memiliki perbedaan saat pengakuan pendapatannya dengan PSAK yang sebelumnya yang digantikannya, di mana pengakuan pendapatan yang lama menggunakan prinsip rule based, sedangkan berdasarkan standar yang baru, pendapatan diakui menggunakan prinsip vertical based. Standar yang baru ini menyatakan pendapatan tidak diakui sejumlah uang tunai yang diterima, melainkan berdasarkan kewajiban kontrak yang sudah diberikan oleh entitas kepada pelanggannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jenis usaha yang banyak berpengaruh di PSAK 72 ini seperti retail adalah sektor yang akan terpengaruh penerapan standar baru ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Karena melihat latar belakang yang telah saya sampaikan, maka judul makalah saya ini adalah Dampak Pengakuan Pendapatan Kontrak PSAK 72 terhadap Kinerja Keuangan. Yang pertama di sini akan membahas tentang pendapatan. Pendapatan adalah imbalan terhadap penyerahan barang atau jasa yang diproduksi dalam operasi perusahaan dan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang dapat dilihat sebagai presentasi perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya pada suatu periode. Yang selanjutnya ada kontrak. Kontrak menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu dalam PSAK 72, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksa hak dan kewajiban dalam satu kontrak adalah permasalahan hukum. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat. Dalam praktik bisnis umum entitas, praktik dan proses untuk menetapkan kontrak dengan pelanggan sangat bervariasi antar yurisdiksi, hukum, industri, dan entitas. Yang selanjutnya ada kinerja keuangan. Menurut H. Nasution, kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Yang berikutnya ada rasio keuangan. Menurut Kasmir, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan
dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Contohnya ada beberapa, itu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan. Berdasarkan PSAK 72, pengakuan dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi kontrak. Dalam PSAK 72, entitas atau perusahaan dapat mencatat kontrak dengan pelanggan jika memenuhi ruang lingkup yang dinyatakan dalam PSAK ini. Yang kedua, ada kombinasi kontrak. Kombinasi kontrak dapat dilakukan dari 2 atau lebih kontrak yang dapat disepakati dalam jangka waktu yang sama, dan entitas mencatat kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria terpenuhi. Yang ketiga, ada modifikasi kontrak. Entitas dapat melakukan perubahan kontrak atau modifikasi kontrak yang dilakukan pada ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh dua belah pihak. Entitas akan mencatat kontrak secara terpisah jika suatu kondisinya terpenuhi, seperti ruang lingkup kontrak mengalami peningkatan dan atau harga kontrak yang mengalami peningkatan jika terjadi penyesuaian harga jual. Yang keempat, ada mengidentifikasi kewajiban pelaksana. Ketika awal kontrak dimulai, entitas akan menilai barang atau jasa yang dijanjikan di dalam kontrak dengan pelanggan, dan entitas mengakui kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan. Yang terakhir, ada penyelesaian kewajiban pelaksana. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, atau yaitu aset kepada pelanggan dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pendapatan dapat diakui pada waktu tertentu atau at a point in time, dan pendapatan dapat diakui sepanjang waktu atau overtime. Bila pendapatan tidak memenuhi kriteria overtime, pendapatan diakui pada saat pengalihan pengendalian. Kriteria pendapatan yang dapat diakui secara overtime sebagai berikut: secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat. Kedua, menciptakan atau meningkatkan aset. Yang ketiga, menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif. Yang terakhir, memilih hak yang dapat dipaksakan. Yang selanjutnya membahas tentang dampak penerapan PSAK 72. PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi IFRS 15 yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. PSAK 72 merupakan PSAK yang menggantikan banyak standar sebelumnya. Beberapa standar yang dicabut dan diterbitkannya PSAK 72 ini adalah PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, PSAK 23 tentang pendapatan, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, serta ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan. PSAK 72 ini juga merubah pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rule based menjadi berbasis fiscal based. Pengakuan pendapatan kontrak misalnya sekarang tidak berdasarkan besaran uang muka yang sudah diterima. Di sini ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang PSAK 72. Di antaranya berdasarkan penelitian dilakukan oleh Veronica, Utami, dan Elizabeth. Pada penelitian ini mereka melihat dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja perusahaan yang dibandingkan dengan PSAK 44, yang mana hasil penelitian ini dapat disimpulkan berdasar ketentuan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 22 dan PSAK 44 dan 72.
menyebabkan perubahan nilai pendapatan dari kontrak jangka panjang pada PT Pakuwo Jati, PT Lipo Karawaci, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2018. Perubahan ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tersebut. Pendapatan yang diakui dan dicatat berdasarkan PSK 72 ini lebih kecil dibandingkan dengan PSK 44. Hal ini karena pendapatan yang berasal dari kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tidak diakui pada tahun 2018. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan pada industri telekomunikasi bahwa nilai pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan PSK 72 lebih kecil dibanding PSK 23. Pendapatan yang diakui berdasarkan PSK 72 akan lebih besar dibandingkan PSK 44 ketika kontrak jangka panjangnya itu telah selesai dan telah menjadi penyerahan dan pemindahan kendali atas aset kepada pelanggan sehingga pendapatan dari kontrak jangka panjang dapat diakui. Selanjutnya, kinerja keuangan masing-masing perusahaan menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik jika penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSK 72 dilakukan. Terlihat dengan hasil perhitungan current ratio dan net profit margin ratio menunjukkan penurunan presentasi jika menerapkan PSK 72 dibanding dengan PSK 44. Sementara untuk debt asset ratio menunjukkan peningkatan presentasi jika menggunakan PSK 72 dibanding PSK 44. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya PSK 72 lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan yang disetujui dengan perpindahan kendali atas aset real estate. Berdasarkan penelitian di atas, kontrak jangka panjang tidak dapat diakui pada saat tahun berakhir karena ketika kontrak jangka panjang telah selesai dan telah terjadi penyerahan atau perpindahan kendali atas aset real estate kepada pelanggan, sehingga pendapatan dari kontrak jangka panjang dapat diakui sesuai dengan PSK 72 tentang penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan bisa dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak atau titik tertentu. Namun pengakuan pendapatan bertahap tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak. Ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, penilaian pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset. Tapi penerapan PSK 72 ini tidak semua berpengaruh pada kinerja keuangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ila Kasnila dan Anissa Nufitriana 2020, yang mana hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dampak dari current ratio sebelum dan sesudah menerapkan PSK 72, tapi tidak ada perbedaan dampak debt to equity ratio dan net profit margin sebelum dan sesudah penerapan PSK kedua, yang mana penelitian ini dilakukan pada perusahaan telekomunikasi yang terdapat di BAI. Kesimpulan dari makalah saya ini yang bisa saya ambil yaitu ketika kontrak jangka panjang telah selesai dan telah menjadi penyerahan atau perpindahan kendali atas aset kepada pelanggan, sehingga pendapatan dari kontrak jangka panjang dapat diakui sesuai dengan PSK 72 tentang penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dan penerapan PSK 72 mempengaruhi kinerja keuangan yang berdasarkan current ratio, net profit, dan debt to asset ratio. Tetapi PSK 72 ini tidak semua berpengaruh kepada kinerja keuangan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Beberapa memiliki perbedaan antara current rasionya, net profit, dan debt to ratio-nya. Saran dari saya, diharapkan perusahaan yang menerapkan PSK 72 ini bisa lebih baik dalam penerapan PSK 72, terutama perusahaan yang terkena dampak yang besar dari dimulainya penerapan efektif PSK 72 ini.